Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim Sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Irfa Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wabah, bencana serta pandemi virus yang sedang merajalela pada tahun Ramadan ini, di mana umat Islam di dunia, umat Islam di negara kita, khususnya negara Indonesia yang tercinta ini, sedang dilanda musibah, sedang dilanda wabah. Yang mudah-mudahan pada tahun ini, pada bulan ini, Allah angkat semua wabah yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia, negara kita yang tercinta ini. Dan mudah-mudahan kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan nikmat sehat wal afiat untuk selalu istiqamah dalam ibadah. Ma'asyiral muslimin, sahabat Irfa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, setelah kita membahas kemarin tentang 10 akhir di bulan suci Ramadan, daripada keutamaan dan fadilahnya, kita akan membahas pada kesempatan hari ini tentang Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Kapan dan terjadinya malam Lailatul Qadar? Sahabat Irfa Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan daripada Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana malam tersebut adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan tanzilul malaikatu warruh, malaikat semuanya turun ke muka bumi biizni rabbihim, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang malam itu penuh ketenangan, penuh dengan kesejahteraan sampai waktu terbit fajar nanti. Pada malam ke-10 di akhir bulan suci Ramadan inilah seharusnya kita berlomba-lomba memaksimalkan semaksimal mungkin untuk beribadah qiyamul lail, menghidupkan malam-malam akhir bulan suci Ramadan ini untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menggapai daripada malam Lailatul Qadar, malam yang memang banyak keutamaan-keutamaan yang ada di dalam malam tersebut. Ma'asyiral muslimin, sahabat Irfa Media dimanapun kalian berada, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar sebetulnya banyak ulama-ulama yang menafsirkan, yang menamai, kenapa dinamai Lailatul Qadar.
Sebagian ulama banyak yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam di mana banyak dipaparkan semua keputusan, semua takdir Allah Subhanahu wa taala dipaparkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Ada satu ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu termasuk daripada qadar. Makna dari qadar itu adalah kemuliaan. Maka arti daripada Lailatul Qadar adalah malam-malam kemuliaan. Ada sebagian ulama juga mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu yang artinya malam yang sempit. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar tersebut para malaikat turun biizni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, memenuhi muka bumi ini. Turun kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Sehingga kalau kita merasa, kalau kita sadar, kita akan merasa tersesak, ngerasa penuh, sumpek, ya, karena begitu banyak malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar tersebut. Seluruh ulama sepakat bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak pernah ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun penting kita tahu kapan ciri-cirinya, kapan datang daripada malam Lailatul Qadar tersebut, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ubadah bin Samit, yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin faqala inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar wa innahu talaha fulan wa fulan farufi'at wa asa an yakuna khairan lakum iltamisuha fi sab'i wa tis'i wal khams. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi Lailatul Qadar, keluar satu malam mau mengabarkan kepada para sahabat tentang malam Lailatul Qadar yang memang diketahui oleh Rasul. Sebetulnya Rasul sudah tahu dulu. Akan tetapi ketika Rasul keluar kemudian melihat ada dua orang laki-laki yang sedang berdebat, yang sedang bertikai memperdebatkan malam Lailatul Qadar, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat si fulan yang sedang bertengkar tersebut berselisih yang satu sama lain, mereka memperdebatkan tentang malam Lailatul Qadar yang memang di situ mengandung banyak kebaikan, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul tak ingat. Akan tetapi di ujung daripada hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda-tanda, memberikan ciri-ciri bagaimana kita bisa menggapai daripada malam Lailatul Qadar, yakni adalah malam ketujuh, fi sab'i wa tis'i wal khams. Iltamisuha, kita disuruh untuk mencari sisa-sisa bulan suci Ramadan yang 9 hari. Berarti malam sisa 9 hari itu adalah malam ke-21. Sisa 7 hari, yakni malam ke-23, dan sisa 5 hari, yakni malam ke-25. Adapun banyak lagi riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa ciri-ciri malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil tersebut sebagaimana yang dipaparkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah meriwayatkan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau memaparkan bahwa iltamisuha fil ashril awakhir Ramadan Lailatul Qadar. Carilah malam-malam Lailatul Qadar itu di malam-malam 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Adapun banyak lagi ulama-ulama yang mengatakan termasuk sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang beliau pun mengutip satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ciri Lailatul Qadar, di mana beliau menghitung daripada huruf yang ada di kata Lailatul Qadar. Hurufnya ada 9, kemudian dikali
pengucapan atau penyebutan Lailatul Qadar di dalam surah Al-Qadar ada 3. 9 dikali 3 kemudian jumlahnya 27. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan bahwa malam ke-27 inilah yang kemungkinan Allah turunkan malaikat yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Adapun penafsiran yang lain, Ibnu Abbas pun mengatakan di dalam kalimat salamun hiya hatta matla'il fajr, itu terdapat di dalam surah Al-Qadar itu ada 30 kata. Yang dihitung oleh Ibnu Abbas ada 30 kata. Dan ketika beliau hitung kata-kata salamun hiya hatta matla'il fajr, itu termaktub dan tertulis pada kata yang ke-27. Maka sekali lagi beliau mengemukakan, memberikan salah satu ciri tanda yang memang ini pun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa malam Lailatul Qadar akan turun di malam 27 Ramadan. Mungkin ini adalah sebuah pelajaran untuk kita agar kita bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita lagi di malam-malam ganjil di akhir bulan suci Ramadan ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan semoga ibadah kita makin ikhlas, ibadah kita makin semangat, qiyamul lail kita, membaca Al-Qur'an kita, zikir kita, tadabbur Al-Qur'an serta infak, sedekah dan zakat kita terus optimalkan di akhir-akhir 10 daripada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam dari saya pribadi untuk semua sahabat-sahabat media IRPA dimanapun kalian berada. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.